lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. You speak your purpose and the panic ends. Your glory shining like the morning. How could I deserve a love like this? I'm trusting you, I'm laying down Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita, mari kita bangkit berdiri hari ini. Tuhan begitu baik buat kita dan saya juga mau mengucapkan Kyong Hiva coy. Buat kita yang merayakan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu baik hari-hari ini. Amin. Kita masih ada di 2023. Kita masih menikmati tahun ini bersama. Amin. Ada suatu sukacita, ada kegirangan waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita mau tinggikan namanya, amin. Mari kita beri sorak buat Tuhan kita yang hidup. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami ada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang terus menyertai, melindungi, menjaga kami Tuhan di tahun ini Tuhan. Bahkan kami menikmati hari-hari ini Tuhan, bersama dengan Engkau, kami mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Bahkan hari ini kalau kami datang menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, Engkau bertata di atas pujian umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita menaikkan pujian. Katakan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Seho. Lagi. Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamat. Come on. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Seho. Come on. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, kami bersorak. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk Engkaulah Raja. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita, katakan di hadapan Tuhan,
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Semua, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Engkau Tuhan berjaya. Dan sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia. Semua, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Come on. Yeah. Engkaulah Tuhan yang berjaya, yang memerintah Tuhan, bahkan selama-lamanya. Rejoice! Katakan rejoice! Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Come bless Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that man would praise Him. Oh, that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Come on! Come bless Lord! Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that man would praise Him. Oh, that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Oke. Oh, deadman-nya begini ya. Dari kiri. Oh, that man would praise His name to the end of the earth. Semuanya ya, semuanya. Semuanya kalau semuanya goyang. Oke, kiri ya. 1, 2, 3, go. Oh, that man would praise His name to the end of the earth. Oh, that man would praise His name to the end of the earth. Oh, that man would praise His name to the end of the earth. Oh, that man would praise His name to the end of the earth. Oh, that man would praise His name to the end of the earth. Oh, that man would praise His name to the end of the earth. Oh, that man.
again I say, rejoice, 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 rejoice. Come on, say, thank you Lord, hallelujah. Yes. Woo! Benar Jesus, merupakan suatu sukacita Tuhan kalau kami dapat meninggikan nama-Mu, nama di atas segala nama Tuhan. Dan setiap semua yang memuji-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau, bersukacita karena Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, kita terus dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan kami menyembah di dalam Engkau ya Bapa. Oh Jesus, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sembah. Oh, kami menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kau Bapa, oh kekuatanku, kekuatan, katakan hanya dalam hadirat. Panggil namanya Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Dan ku rasakan Tuhan, oh, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu. Oh Kau Bapa dan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat. Dengan sungguh katakan Yesus, hanya Kaulah Tuhan,
hanya Kaulah segalanya. Dengan segenap hati kami yakin, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, oh, segenap jiwa, mari, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, lagi, Kau besar Tuhan, Kau besar, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari mengangkat tangan. Rasakan kebaikan Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ini doa kami. Ku rasakan kuasa yang ini hati kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan dengan iman terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan. Sama-sama terjadi di sini. Terjadi di sini Tuhan. Mari merasa Kekuatan-Mu yang hadir terjadi bagi kami, bagi gereja-Mu Tuhan. Terjadi bagi bangsa kami, bagi Indonesia, bahkan bagi jemaat-Mu Tuhan. Kesembuhan akan terjadi, kelepasan akan terjadi, Jesus. Oh, Kau layak Tuhan, Kau layak Yesus. Mari sembah Tuhan, mari perkatakan jadi di tempat ini. Oh, Jesus, Kau Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan.
Mazmur pasal 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami di sini saat ini Tuhan, pada pagi hari ini bersatu hati untuk memuji memuliakan nama-Mu karena Engkau ajaib ya Tuhan. Oleh karena Engkau ajaib sehingga kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir untuk memberkati setiap kami yang ada di tempat ini dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Christian Andi, salah satu tim pengerja di Every Nation Kelapa Gading. Selamat pagi, selamat beribadah di Every Nation Kelapa Gading pada pagi hari ini. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Pada saat Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan, nanti ada juga permohonan doa, ada kertas permohonan doa yang ada di bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa mengisi permohonan Bapak Ibu Saudara di dalam formulir tersebut dan memasukkan bersama-sama dengan persembahan di kotak persembahan yang ada di depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara tunai dengan memasukkan ke kotak persembahan atau dengan cara transfer. Ada 2 nomor rekening di situ. Yang pertama untuk persembahan dan perpuluhan, kemudian yang kedua untuk pembangunan rumah ibadah. Ayat persembahan yang kita menjadikan dasar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memberikan persembahan kita. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Engkau telah mengajar kami untuk kami memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya persembahan semuanya ini adalah berkat yang Engkau telah berikan buat kami. Sehingga kami rela mempersembahkan kembali kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan ini supaya Tuhan berkati, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk memberkati banyak jiwa dan untuk operasional gedung ibadah kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati semua yang telah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Aswan Gautama. Kami persilakan. Sudah, tes. Oke, selamat pagi semua. Hari apa ini? Hari Minggu. Hari ini khusus adalah Chinese New Year juga ya. Baik, ya selamat datang pada Bapak Ibu Saudara semua. Gereja ini ada untuk apa? Menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Katakan sebelah kiri kanan, kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amin. Saya juga mengucapkan selamat datang yang di Zoom. Ya, selamat datang. Ada
Ya kita lihat dulu ya. Ada keluarga Pak Ginting ya di Zoom ya, Bu Rina, Pak Ben, ada Ibu Yuli, ada keluarga Tobing, ada keluarga Pak Ivan Bulisa ya. Wow, mereka berarti malam hari di sana ya saat ini ya. Selamat datang Pak Ivan, Ibu Lisa dan seluruh keluarga. Mereka ada di New Jersey, Amerika. Hana ya dan ya itu semua ya. Ada Jonathan ya. Welcome. Baik saudara, sebelum kepada firman, saya benar mau sampaikan satu kepada saudara bahwa visi gereja kita ya, visi gereja kita dan sama dengan yang di Kuningan ya, visi yang goal kita, tema kita pada tahun 2023 ini adalah expansion ya, yaitu memperluas, memperlebar, yaitu tema kita. Kita akan terus menjangkau jiwa-jiwa, kita akan melayani, menjadikan murid. Ya, ini tugas kita bersama, saudara. Tahun ini kita percaya bahwa Tuhan memberikan pertumbuhan jiwa-jiwa. Amin. Oleh karena itu, saudara, ada beberapa hal yang saya perlu umumkan dari depan mimbar ini, bahwa setelah kita mendoakan, ya setelah kami menimbang-nimbang, ya dan melihat data statistik terus sepanjang setahun terakhir, kita melihat pertumbuhan di gereja kita ini di Every Nation Kelapa Gading. Ya, dan setelah kami doakan bersama tim pastoral dan tim keuangan, kami mendoakan dan menghitung. Jadi saya kumpulkan juga beberapa pemimpin dan kita mencapai kesepakatan setelah kita doakan seiring juga dengan tema kita ya pada tahun ini expansion. Jadi kita telah memutuskan, kita telah bersepakat bahwa kita akan memperlebar ruang ibadah kita. Amin saudara. Ya. Kita akan memperlebar, kita akan sewa ruangan di belakang saudara ini ya sehingga kita akan bisa beribadah lebih nyaman. Amin. Saudara akan bisa undang lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk menjadi murid Yesus ya, untuk beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Saudara exciting? Amin. Ya, saudara tentunya ada biaya juga yang perlu kita kumpulkan, tapi kita percaya Allah kita kaya. Amin. Allah kita sanggup. Amin. Katakan bersama-sama, Allah kita sanggup. Katakan sebelah kiri kanan, Allah kita sanggup. Amin. Karena tempat ini akan dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Hitungannya nanti kita akan umumkan minggu depan ya. Nanti dibantu Pak Kris nanti yang akan menghitung semua. Dan kita percaya juga nanti saudara, kita expansion memberitakan Injil. Tapi kita juga expansion dari dalam saudara. Yaitu apa? Kita akan kedapatan 4 bayi ya pada tahun ini ya. Selamat kepada yang sedang menantikan bayi, ada Ibu Mega, ada Ibu Monita ya betul ya, ada Ibu Iren, kok Ibu Iren? Ibu Jen. Wah Iren bentar lagi. Itu nubuatan Iren ya. Oh tapi tahun ini kecepatan kalau Iren. Iya kan? Langsung keringet dingin Iren ya. Iya. Oh Rere dulu. Oke, kita akan ada baby is coming ya. Berarti kita berdoa untuk ada ruang baby nanti di belakang sana ya. Jadi saudara akan bisa tetap terlayani dengan baik ya. Bisa tetap beribadah dengan baik bersama dengan baby saudara ya di tempat ini. Baik, saudara exciting untuk menyambut tahun ini ya. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, adalah bukan satu kebiasaan saya pakai baju kayak begini. Ini karena sedikit dipaksa istri saya, jadi saya harus mengikuti. Ya, baik sebentar. Saya coba ya. Xinian Kuai-le. Ya. Xinian Kuai-le ya. Sebentar ya. Nggak kebaca nih. Chenin, nggak kebaca. Chenin Qianti Qiankang, ya. Wang Xiruyi, Xingfu Kuai-le, Yicheng Nian, ya. Semoga sehat, beruntung dan bahagia sepanjang tahun. Amin. Ya. Saya berhasil mengucapkannya. Selamat datang Pak Denny, Ibu Sese, Pak Alex. Ya. Saudara, kita ada di minggu ketiga
Setelah 2 minggu kita melewati seri, saudara ingat yang pertama apa? Merubah air menjadi anggur, ya, seri miracle ini. Yang kedua, minggu lalu, ya, mujizat terjadi kepada anak seorang pegawai pemerintah, ya, Roma, ya, di Kapernaum. Nah, hari ini kita masuk ke Yohanes 5 ayat pertama sampai dengan 15. Mari saudara, saya undang saudara buka Alkitab saudara, ya, dan buka catatan saudara. Ya, hari ini saya ambil teks ini dari Perjanjian Baru terjemahan edisi kedua, saudara, supaya saudara bisa membandingkan, ya. Judul khotbah pada pagi hari ini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Ya. Saudara, pertanyaan ini ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Jadi ini bukan kata-kata saya sendiri, tapi pertanyaan ini ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada orang sakit di kolam Bethesda. Ya. Pertanyaan ini mengandung arti bahwa tidak ada masalah dengan Tuhan Yesus. Tidak ada masalah dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menanyakan, maukah engkau sembuh? Ya. Jadi masalahnya adalah di orang itu, ya. Nah, saya akan bacakan untuk saudara sebagai perbandingan, untuk saudara baca juga, ya. Yohanes 5 ayat pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan mengguncangkan air itu, siapa saja yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan atau Tuhan, ya, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa pada pagi hari ini, pemberitaan firman ini tidak akan berlalu sekejap saja, tapi firman ini akan tertanam di dalam setiap hati kami pada pagi hari ini sebagai tanah yang subur. Sehingga benih firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara, sedikit saya berikan penjelasan situasi, ya. Situasi pada saat itu, ya. Kalau di Alkitab terjemahan edisi kedua, terjemahan baru edisi kedua, ayat 3b sampai dengan ayat 4 ini diberikan kurung, ya, diberikan kurung. Sebagian versi ayat ini tidak ada, ya, contohnya di ESV dan beberapa versi lainnya. Ayat ini tidak ada. Jadi teks yang tidak ada ini, ya, atau di Alkitab kita ada teksnya, ya. Nah, kemungkinan ini, ya, memang tidak ada pada manuskrip awal, saudara. Tidak ada pada manuskrip awal. Manuskrip itu adalah gulungan kitab, ya. Gulungan kitab tulisan pada tulisan awal. Nah, kemudian ada ditambahkan, karena mungkin itu merupakan catatan si pembaca dan si penulis, ada mitos atau ajaran atau kepercayaan bahwa di kolam Bethesda itu airnya bisa bergoncang, dan kalau bergoncang itu artinya malaikat turun. Nah, itu bisa jadi itu cerita rakyat, ya, cerita-cerita dan campuran kepercayaan di situ. Jadi penulis salinan kitab Yohanes ini mencatat peristiwa itu dan catatan cerita rakyat itu, dan kemudian penulis selanjutnya menuliskannya itu sebagai skrip, ya, sebagai teks.
Nah itu sedikit pengetahuan untuk saudara, supaya saudara nggak bingung waktu saudara baca Alkitab, ini ada, di sana nggak ada, gitu ya. Jadi itu kemungkinan, ini semuanya, dua-duanya adalah salinan. Ya. Jadi beberapa ahli teologi memperkirakan bahwa itu sebenarnya cerita rakyat. Itu sebenarnya mitos yang terjadi pada masa itu. Ya, sehingga orang-orang berbuyun-buyun datang waktu airnya bergoncang di kolam Bethesda itu, supaya mereka loncat ke dalam kolam. Sehingga orang yang pertama kali masuk ke kolam itu, dipercaya orang itu pasti sembuh apapun penyakitnya. Begitu ya cerita Alkitab. Nah sekarang kita maju. Fakta apa yang ada terjadi di kolam Bethesda ini? Nah saudara boleh catat ini. Ya, ini dia kolam Bethesda. Saya coba. Ini nggak asli ya, ini buatan aja, ini film. Ya, bukan kayak begini kolamnya, tapi kira-kira saudara ada gambaran. Seperti inilah kolam Bethesda, ada beberapa serambi. Ya mungkin ada 5 sudut begitu seperti pentagon gitu ya. Ini nggak persis begini ya, karena ada 5 serambi di situ. Dan di situ dikatakan ada banyak sekali sejumlah orang besar berbaring menunggu di situ. Nunggu apa saudara? Menunggu airnya bergoncang, dan kalau bergoncang mereka mau cepat-cepat siapa yang pertama dikatakan situ. Yang pertama masuk ke kolam itu pasti sembuh apapun penyakitnya. Itu kepercayaan mereka pada saat itu. Ya, tentunya di sini bercampur aduk semua orang yang menyembah apa saja di situ. Ya, karena tidak ada catatan hanya agama tertentu saja yang di sini gitu. Ya, jadi siapapun nyemplung, apapun agamanya gitu kan, apakah agama Yahudi apa dan segala macam kepercayaan di situ, siapapun yang nyemplung dipercaya sembuh. Ya, bukankah ini seperti satu kayak praktek perdukunan dan lain sebagainya gitu ya. Siapapun datang ke gunung ini dia minta keberhasilan dalam usahanya, dia pasti berhasil dalam usahanya, lalu dia harus bayar sesuatu dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira seperti itu terjadi pada masa itu. Semua kepercayaan, semua agama yang beberapa teolog memperkirakan ini agama pagan katanya. Pagan itu agama yang tidak menyembah Yahweh, yang tidak menyembah Allah Israel. Semua menyembah berhalanya masing-masing di sini. Semua menyembah yang namanya mujizat. Semua menyembah yang namanya kesembuhan. Semua menyembah, mencari yang namanya miracle, kesembuhan. Semua ini adalah penyembah-penyembah berhala. Ya, penyembah-penyembah kehidupan. Penyembah-penyembah alam semesta. Bahkan juga menyembah malaikat di sini. Ya, karena mereka menantikan, ayo malaikat datang untuk menggoncangkan air. Itulah kepercayaan mereka. Itu faktanya terjadi di situ. By the way, arti dari kolam Bethesda ini artinya the house of kindness, the house of mercy atau rahmat. Ya. Jadi ini beberapa fakta apa yang ada di kolam Bethesda pada saat itu. Penuh kegelapan, penuh kepercayaan palsu, agama palsu, ya, dan penyembah-penyembah berhala. Ya. Yang berikutnya dikatakan ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, tidak diketahui sakitnya apa, tapi dia berbaring. Kemungkinan besar ya macam-macam sakitnya. Ini sakit bisa kusta, ya, bisa yang menyebabkan lumpuh, atau dia penyakit stroke kah mungkin ya, dan dia nggak bisa berjalan, dia berbaring di tikarnya atau tilam, ya tilam atau bahasa lainnya tikar. Nah, jadi fakta, saudara boleh catat ini, orang sakit itu, fakta orang lumpuh itu, ya berdasarkan teks yang kita baca, orang sakit itu sebenarnya tidak spesial banget, saudara. Betul ya? Kenapa? Karena ada banyak orang di situ. Ada sejumlah besar orang dikatakan. Ada di situ dikatakan ada orang sakit, ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh, dan berbagai orang sakit ada di pinggir kolam itu. Dalam jumlah besar. Salah satunya orang lumpuh ini. Ini orang yang sama dengan yang lain. Tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial banget atas prestasinya kah? Atau imannya kah, atau hidup keagamaannya kah, atau amalnya kah.
Dia adalah orang berdosa yang sama dengan yang lainnya. Ya, dengan kebanyakan orang di Serambi itu. Sama dengan orang di sekelilingnya. Pertanyaannya, saudara, kenapa Yesus datang kepada dia? Dari sekian banyak orang itu, Yesus datang kepada orang lumpuh ini. Adakah yang spesial dari dia? Tidak ada, saudara. Sama dengan yang lain. Tapi Yesus datang kepada dia. Dan ketika Yesus datang kepada dia, Yesus menanyakan, maukah engkau sembuh? Ini judul khotbah kita pada hari ini. Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu yang menarik ya. Kalau saya ditanya sama Tuhan Yesus, pasti saya angkat tangannya dengan cepat, set, gitu. Saya mau, gitu kan. Karena saudara begitu. Kalau saya tanya, saudara, ada nggak saudara yang mau dapat apartemen 10 miliar? Langsung saudara berdiri, saya mau, gitu kan. Tapi yang aneh dengan orang ini, ada yang aneh nggak saudara? Jawabnya apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Ketika airnya mulai tergoncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah duluan turun, mendahului aku. Selama 38 tahun, dia berjuang untuk mencapai yang pertama masuk ke kolam itu, dan tidak pernah ada yang tolong dia, dikatakan. Dia harus berjuang sendiri. Saudara, fakta yang kedua mengenai orang lumpuh ini. Dia menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan orang lain. Ketika Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak fokus kepada Tuhannya. Dia fokus kepada orang lain, saudara. Mungkin dalam hati kecil kita, ya pasti maulah gitu kan dalam hati kecil. Ya cuma itu loh, nggak ada orang yang mau tolong saya. Si ini begitu, si ini begitu, si itu begitu, si ini begini. Habis dia sih begitu, habis ini sih begitu. Teman saya begini, dia begitu. Jadi orang ini menyalahkan orang lain. Akibat gara-gara orang lain inilah saya nggak pernah bisa masuk ke air itu. Kata orang ini. Orang lain semua punya kepentingan diri sendiri, nggak ada yang peduli sama saya, kata orang lumpuh ini. Dia berharap pertolongan orang lain. Dia berharap kepada belas kasihan orang lain. Dia bergantung hidupnya kepada orang lain. Saudara. Dan kedua, fakta berikutnya, dia juga bergantung kepada kemampuan dirinya sendiri yang lumpuh itu. Dia sering mengalami kegagalan, saudara. Selama 38 tahun, saudara bayangkan, 38 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Selama 38 tahun itu, dia berjuang, dia angkat badannya, dia berjuang sendiri dengan mindsetnya dia, orang lain gak ada yang peduli sama saya, ya udah saya berusaha sendiri, saya berjuang sendiri untuk saya masuk ke kolam itu, tidak pernah berhasil. Jadi orang ini sudah mengalami lebih dari 38 tahun kegagalan, saudara. Dia gagal. Saudara, dia adalah orang yang biasa. Dia adalah orang yang mengandalkan orang lain. Dan menyalahkan orang lain. Dan dia selalu mengalami kegagalan demi kegagalan. Kegagalan demi kegagalan. Jadi karena sudah biasa dengan gagal, dia udah berpikir, goncang, udah gue pasti gagal lagi. Pasti gak bisa, udah pasti gagal lagi. Gak mungkin lah ada orang lain mau tolong saya, udah gak bisa lah. Jadi akhirnya dia nyaman dengan keadaannya, dia udah begini. Udah gak bisa apa-apa. Makanya waktu Yesus datang, Tuhan saya sudah lebih tahu dari kamu. Saya 38 tahun pengalaman saya. Kamu baru datang kan, umurnya berapa Yesus pada saat itu? 38 tahun? Belum. Saya lebih tua dari kamu siapa? Kata orang lumpuh ini kepada Yesus. Paling kamu baru umur berapa? 31, 32? 30 mungkin. Yesus usia berapa waktu dia mulai pelayanannya? Usia 30. Saya ini udah lebih pengalaman. 38 tahun gak pernah berhasil. Kamu mau coba-coba mau tanya saya sembuh. Ini loh saya sudah sekian lama gak bisa. Kalau engkau gak rubah orang lain, saya gak akan berubah Tuhan. Kamu rubah dulu orang lain. Kira-kira kan begitu maunya dia. Itu loh tuh. Semua orang gak ada yang mau tolong saya. Coba Tuhan lihat itu banyak orang. Tuhan rubah dulu semua itu mereka. Jangan tanya ke saya dong. Kira-kira orang lumpuh itu bilang begitu kan sama Tuhan Yesus.
38 tahun, saudara bayangkan. Usianya itu berarti berapa? Ya mungkin sudah tua pasti. Ya, ini ada anak muda mau coba-coba kasih nasihat saya, mau coba-coba bertanya maukah engkau sembuh. Ini kamu menyinggung saya nih pertanyaannya. Kira-kira begitu orang lumpuh ini. Kamu main-main ini pertanyaan ini. Kamu pikir saya siapa? Ya. Jangan tanya-tanya gitulah, tersinggung saya nih gitu kira-kira gitu. Kalau mau sembuhin aja gitu kan. Mungkin gitu kan kira-kira dalam hatinya. Saudara mendengar jawaban ini. Ya. Kalau saya mungkin udah terserah aja lu mau apa gitu, saya tinggal pergi kan. Kalau Yesus enggak, saudara. Ya. Yesus enggak tinggal pergi. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Ini menjadi catatan penting buat kita. Ini menjadi catatan penting buat kita. Terhadap orang ini, sebelum dia ketemu dengan orang ini, sebelum dia datang kepada orang ini, waktu Yesus baru pertama kali masuk ke kolam Bethesda itu, waktu Yesus baru masuk ke serambi itu, kira-kira apa saudara yang Tuhan Yesus lakukan? Saudara, Yesus sudah punya rencana atas orang ini. Karena dikatakan itu di ayat keberapa ya? Ayat ke-6 ya, saudara baca ayat ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Saudara, ada yang menarik di ayat ke-6 ini. Saudara, garis bawahi Alkitab saudara di ayat ke-6 ini. Ini sesuatu yang menarik. Dari sejumlah banyak orang, ya. Pernahkah saudara ada di satu kumpulan di mall, ya, di kumpulan di mall, ya. Terus saudara mengharapkan, saudara pernah ikut undian grand prize di mall, ya. Kalau ada yang belanja itu kan dapat grand prize gitu ya. Terus waktu pengumuman saudara tungguin gitu. Aduh, mudah-mudahan saya dapat, mudah-mudahan saya dapat. Saudara ketahuilah, saya nggak pernah dapat tuh undian-undian gitu. Jadi lupakanlah kalau ada undian gitu. Tapi ini kita kira-kira ya, segitu ada banyak orang, terus Yesus datang ke orang lumpuh itu dan menawarkan itu. Artinya orang ini random. Sepertinya kira-kira random Tuhan pilih orang ini kan. Sepertinya begitu. Karena orang ini biasa aja sama dengan yang lain. Nggak ada yang spesial dengan dia. Ya. Tapi ayat 6 ini luar biasa, saudara. Dikatakan apa? Ketika Yesus melihat orang itu. Saudara, yang pertama yang Yesus. Sepanjang pelayanannya di bumi. Dan inilah sifatnya Yesus. Yesus selalu melihat. Yesus sudah melihat orang itu. Yesus melihat orang itu. Bukan karena keadaannya, bukan karena imannya, bukan karena prestasinya, bukan karena dia rajin datang ke gereja, bukan karena dia rajin baca kitab suci, bukan karena dia rajin memberikan persembahan, bukan saudara. Jadi karena apa dong? Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Semata-mata karena kedaulatan Tuhan Yesus. Karena kasihnya kepada orang ini. Pertanyaan, apakah Tuhan gak mengasihi yang lain? Yes, Tuhan mengasihi yang lain. Kenapa sih Tuhan gak tahu bilang, hey semua yang di serambi ini, adakah yang mau sembuh? Kenapa Yesus gak bilang begitu? Saudara, Yesus tahu yang terbaik. Jadi itulah kedaulatannya Tuhan. Dia memilih orang ini. Orang biasa, catat sekali lagi. Bukan siapa-siapa. Pendosa. Orang yang bebal. Orang yang bejat, orang yang berdosa, yang jahat juga. Tapi Yesus datang kepada dia. Yesus melihat. Yesus melihat. Berarti dia ada di dalam pantauannya Tuhan. Dia ada di dalam pantauannya Tuhan. Saudara, saya bersyukur dengan teknologi sekarang ya. Teknologi sekarang. Jadi suatu mulai sekolah sudah dibuka, sudah boleh. Ini ya, sudah boleh. On-site sekolah. Jadi saya harus antar Andrew ke sekolah gitu kan. Di Central Park. Nah tapi pulangnya kadang-kadang saya nggak bisa jemput dia gitu. Saya banyak kerjaan gitu kan.
Jadi Andrew bermohon kepada saya, boleh nggak naik Grab? Oke, boleh naik Grab. Tapi tolong dihidupkan fitur share location, sehingga semua pergerakan Andrew saya bisa pantau. Ya, saya bisa pantau pergerakannya di lewat handphone. Saudara pernah lakukan itu? Pernah ya? Ya, kita bisa pantau kan lokasi dia sampai di mana. Ya. Nah, kemarin juga minggu ini, ya, pulang dari sekolah Andrew bertanya kepada saya. Kali ini Andrew mau coba naik busway, kata naik TJ. Oh, saya bilang, gimana ya? Ntar kamu nyasar lagi. I'm 16 dad, dia bilang. Oh iya, oh iya dia udah gede ya. Saya pikir dia masih anak kecil terus gitu kan. Oh iya dia udah gede, udah dewasa. Gitu. Sampai di hari Senin itu sebelum saya mengambil keputusan, jadi saya sempat berantem dulu sama istri saya, tanda berantem kecil ya, berdebat kita. Saya mau kasih dia, tapi istri saya nggak kasih, ya mamanya nggak kasih. Aduh nanti gimana di TJ dan lain sebagainya. Tapi saya bilang, gini aja, saya mau kasih Andrew kepercayaan, tapi saya pantau dia. Akhirnya saya kasih dia, oke, kamu naik TJ, ya naik TJ. Dan tapi begitu di TJ, ya sebelum naik ini saya udah kasih dia hukumnya, hukum Tauratnya segini ya. Banyak banget saya kasih pesannya, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, gini, ya dan lain sebagainya saya kasih dia. Dan harus aktifkan live location kamu, gitu. Jadi akhirnya dia naik TJ dan saya bisa pantau dari HP saya. Oh dia sampai di sana, sampai di mana, sampai di mana. Jadi udah begitu sampai di titik yang sudah kira-kira dijanjikan, handphonenya mati saudara. Ya, habis baterai, saya lost track dia. Aduh, di mana dia? Saya panik. Akhirnya saya sama Sharon cari dia, kejar dia ke Simpruk, kejar dia kemana gitu ya. Waduh, dia di mana ini? Gitu. Dia di mana ini? Hilang track ya. Aduh, dia di mana? Akhirnya ternyata dia masuk ke gedung, dia ngecas di gedung di salah satu gedung. Begitu handphonenya on, dia bilang I'm okay dad. Aku udah oh ya udah. Akhirnya saya tunggu dia di Simpruk di dekat Universitas Pertamina di sana. Saya tunggu Andrew dan lalu saya kawal dia di belakang TJ-nya gitu. Sampai dia di rumah duluan dan saya yang kejebak macet ya. Jadi saya biarin dia naik TJ, saya kawal dia dari belakang. Saudara, Tuhan Yesus memantau saudara. Amin saudara. Kalau saya aja Bapak yang tidak sempurna ini, saya pantau dia keberadaannya di mana dan saya peduli betapa pedulinya Bapak di surga. Ya, saudara yang bapak-bapak ada di sini bapak-bapak, ya kan? Saudara pasti pantau anak-anak saudara ada di mana kan? Pergerakannya gimana? Apalagi saudara, Bapak di surga. Amin saudara. Dia melihat saudara. Coba gini tangan ke sebelah saudara. Dia melihat kamu. Dia melihat kamu. Dia melihat saudara. Ya, saudara menarik di ayat 6 ini. Ya, ketika Yesus melihat orang itu, sebelum terjadi apa-apa, waktu dia masih berdosa, waktu dia masih berbaring orang lumpuh ini, Yesus sudah melihat. Amin saudara. Yesus memantau saudara. Yang berikutnya, Yesus tahu ya. Saya lupa, saya udah bikin belum slide-nya? Oh belum. Yesus tahu di ayat 6 ya. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Seringkali kita berdoa, Tuhan engkau nggak tahu sih seberapa beratnya penderitaan saya. Tuhan engkau nggak tahu lah, udahlah Tuhan nggak tahu lah gini. Atau seringkali saudara ketemu dengan orang lain. Orang lain kasih nasihat saudara. Saudara bilang, lu nggak tahu sih yang gue alami sih. Lu nggak pernah ngalamin sih gini-gini. Lu nggak pernah gini sih gini. Ya, saudara, ya kita nggak tahu pengalaman saudara. Tapi Yesus tahu. Ayat ini mengatakan Yesus tahu. Coba bilang sebelah kiri kanan saudara, Yesus tahu. Yesus tahu saudara. Yesus tahu apa isi hatimu. Yesus tahu apa kebutuhanmu. Yesus tahu bahwa engkau tahun ini mau menikah. Yesus tahu saudara. Ya, Yesus tahu saudara. Yesus tahu. Yesus tahu engkau mau bayar kontrakan. Yesus tahu. Yesus tahu engkau mau pergi pindah kerja. Yesus juga tahu saudara. Yesus tahu doa pergumulan saudara. Tuhan saya benci sama orang itu. Yesus tahu saudara. Pergumulan saudara, kepahitan saudara dan semua isi hati saudara. Yesus tahu.
Amin saudara. Yang berikutnya, Yesus berkata. Yesus berkata. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Inilah yang Yesus katakan. Maukah engkau sembuh? Ya. Setelah mengatakan itu, dan setelah mendengar respon itu, ayat ke-8, ya saya skip ke ayat ke-8. Apa kata Yesus? Ya, saya masuk kepada inti ya pemberitaan ini. Ini kepada inti pemberitaan itu. Ketika Yesus sudah mengatakan itu, ketika orang itu sudah menjawab concern-nya dia, ya, Yesus bukannya pergi, tapi Yesus mengatakan kepada orang ini. Yang pertama, bangunlah, get up. Get up, bangun. Bangun ini dari tidur, bangun berdiri ya. Bangkit, berdiri. Yang kedua, angkat tilammu. Atau dalam terjemahan TB2-nya ini tikar. Ya. Angkat tikarmu. Yang ketiga, walk, berjalanlah. Dan ada yang berikutnya, yang keempat. Jangan berbuat dosa lagi, di ayat ke-14 ya. Sin no more. Berarti orang ini kan berdosa kan keadaannya. Luar biasa yang Yesus perintahkan. Ini adalah firman, ini adalah perintah, ini adalah perkataan Yesus kepada orang itu. Atas keadaannya tadi, kepercayaannya, mitosnya, kondisinya berdosa, dan lain sebagainya. Yesus tidak terusik dengan keadaan dia. Yesus tidak tergoda juga dengan keluhannya dia. Oh, orang lain gak mau tolong saya Tuhan gini. Oh iya, ntar saya panggil semua orang lain tuh. Berani-beraninya dia tuh gak mau tolong kamu. Ntar saya belain kamu, tenang aja. Yesus gak bilang begitu saudara. Udah gak usah peduli orang lain. Yang saya mau perintahkan kamu, bangun, angkat, apalagi saudara, berjalan, dan apa? Jangan berdosa lagi. Dengan kata lain Yesus bilang ini gak ada urusannya dengan orang lain. Ini urusan kamu sendiri dengan saya, kata Tuhan. Bangun, angkat, berjalan. Sekarang kita mau lihat apa respon dari orang sakit ini. Apa respon orang sakit ini? Ini tadi ayatnya ya. Apa respon orang sakit ini? Yang pertama saudara, dia taat melakukan firman Tuhan. Apa yang dia lakukan? Pada saat Yesus memberikan perintah itu, ayat ke-9, pada saat itu juga, jadi seketika setelah Yesus selesai ngomong bangun, angkat, dan berjalanlah, seketika itu juga, dia pasti merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Sendi-sendinya mulai bunyi kletek-kletek. Saraf-sarafnya mulai berasa panas di dalam kakinya mungkin, di dalam tubuhnya. Tiba-tiba kakinya mulai kesemutan kali ya, mungkin ya. Berasa aliran darahnya mengalir. Tiba-tiba tubuhnya merasa hangat di dalam tubuhnya. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu sukacita di dalam dirinya. Tiba-tiba dia merasakan ada satu energi di dalam dirinya keluar, kekuatan yang baru. Dan dia mulai bisa ada terkonek dengan kaki, dengan semuanya. Dengan kepala, dengan otaknya, sehingga dia bisa digerakin ya sekarang. Lalu dia berusaha untuk penuhi perkataan Tuhan tadi, bangun. Tuhan katakan bangun, oke saya bangun sekarang. Dia mulai bangun, bisa. Mulai bangun. Saudara, setelah orang ini mengatakan Tuhan, dan Tuhan memberikan firman kepada dia, dia tidak diam. Dia tidak tinggal lagi di dalam kenyamanannya. Dia gak bilang lagi, Tuhan angkatlah saya Tuhan. Saya udah mau mati nih Tuhan. Gitu kan. Tapi dia mulai berasa energi keluar. Oke saya bangkit sekarang, saya bangkit. Gitu. Saya lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia mulai gerakan tangannya. Ya, dia gak joget ya. Dia bangun. Terus apalagi perintahnya, dia angkat tilam dan dia angkat juga tilamnya. Tikarnya, dia gulung tikar. Siapa saudara bangun pagi gak pernah bersihin ranjang saudara? Ya. Nah, jadi orang ini rajin juga, dibersihin ranjangnya, dilipat tikarnya, diangkat tikarnya saudara. Saudara bicara bangkit, bicara bangun yang dikatakan ini. Itu bicara dari dalam. Bangun ini artinya dari keadaan dia yang nyaman,
Dari keadaan dia yang selama ini victim. Dia sepertinya dia merasa saya victim terus selama ini. Ya, victim apa saudara? Ya korban orang-orang ini semua ini. Gak ada yang mau tolong saya ini lemah, saya ini korban. Dia memainkan peran apa tuh istilah saudara? Peran sebagai victim saudara. Orang lain begini Tuhan, dia begitu Tuhan, dia begini, kasihan ada saya begini Tuhan. Jadi mulai self pity atas dirinya sendiri. Dia merasa victim. Tapi ketika firman itu datang kepada dia, dan ketika dia terima firman itu, dan dia taat kepada perintah dan firman itu, Tuhan merubah dari victim menjadi victor, menjadi victory, menjadi pemenang. Saudara, dia bukan victim lagi, dia bukan korban lagi. Saudara, ketika Yesus datang dalam kehidupanmu, engkau bukan korban, engkau bukan victim, tapi Tuhan mau jadikan engkau pemenang. Amin. Oleh karena itu bangkit, bangun Tuhan katakan. Itu harus dari dalam saudara sendiri. Gak bisa nyalain orang lain saudara. Harus dari saudara sendiri ambil keputusan. Yang berikutnya mengangkat tikar. Saudara, orang ini taat kepada perintah Tuhan, sehingga hasilnya apa? Dari pasif menjadi aktif. Yang selama ini pasif saudara. Dia diam saja, pasif itu apa? Nunggu orang lain. Tapi Tuhan bilang, no, jangan tunggu orang lain. Bangkit, angkat tikarmu. Sekarang juga. Jadi perlu keputusan dari dia. Dia mulai aktif. Dia mulai melakukan sesuatu. Tikar yang tadi di bawahnya dia menyangga hidup dia. Sekarang dia angkat itu semua. Dia buang itu semua. Bahwa hidup saya tidak di atas dasar tikar lagi. Tapi hidup saya di atas dasar firman Tuhan. Amin saudara. Dan kemudian berjalan. Saudara yang menarik ini. Kemana dia berjalan? Ke mall? Ya. Atau, saya mau ke toilet dulu. Enggak ya. Kemana dia berjalan saudara? Dia berjalan ke bait Allah. Saudara, kalau saudara terusin cerita ini, dia ketemu dengan ahli Taurat. Dan dia ketemu lagi dengan Yesus di situ, di dalam bait Allah. Dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia tahu kemana dia pergi, yaitu ke rumah Allah. Amin saudara, dia pergi ke rumah Allah, kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, yang kedua, ya, ini tadi yang pertama ya, taat melakukan perintah Tuhan. Ya, ini ayatnya di ayat 9. Pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Yang kedua saudara, orang ini menceritakan. Tell the story. Story apa? Story yang tadi. Di hadapan pemuka agama, di hadapan orang-orang teman-temannya, dia menceritakan. Menceritakan apa saudara? Menceritakan tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, di ayat ke-5 ayat 15 tadi. Orang itu keluar dari bait Allah itu, lalu menceritakan kepada orang Yahudi. Menceritakan kepada orang Yahudi. Dan termasuk ahli Taurat tadi. Apa yang diceritakan? Bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Saudara, orang ini mengalami transformasi. Dari awalnya pikirannya dia orang lain terus yang dipersalahkan. Dia mengandalkan orang lain. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia terima firman-Nya itu, firman itu mengubah hidup dia. Firman itu mengubah hidup orang lumpuh ini. Sehingga dia bisa mengatakan, kali ini saya tahu, Yesuslah yang menyembuhkan saya. Bukan kolam itu, bukan air itu, bukan malaikat-malaikat itu yang datang ke kolam itu, bukan mitos-mitos itu, bukan cerita-cerita rakyat itu yang menyembuhkan saya. Kali ini saya bersaksi bahwa yang menyembuhkan saya adalah Yesus Kristus Tuhan. Wow, orang ini mengalami transformasi dalam hidupnya. Amin saudara. Saya tutup dengan suatu pertanyaan saudara. Jadi, setelah kita membaca cerita ini, saudara boleh baca lagi nanti di rumah. Setelah engkau membacanya, pertanyaannya saudara, siapakah orang sakit itu? Jangan saudara pikir saya tahu namanya, saya juga nggak tahu namanya saudara. Ya. Sekarang pertanyaan siapa dia kan? Siapakah dia saudara? Coba kita tebak-tebak siapa namanya? Nggak ada di sini, memang nggak ada tercatat. Siapa sih dia? Siapakah dia saudara? Jawabannya adalah saya. Katakan saya.
Saya. Bukan orang lain, bukan dia, bukan kamu, bukan mereka. Orang lumpuh itu adalah saudara. Amin, saudara. Kita mau tutup dengan ini. Mungkin saudara lumpuh. Ya, orang itu adalah saya. Mungkin saudara seperti orang ini, terbaring, tidak berdaya. Mungkin kau hopeless. Atau ini yang sering dialami. Mungkin engkau kesepian, lonely, gak punya teman. Ditinggal sama teman-teman saudara. Seperti orang lumpuh ini. Dia ditinggal sama teman-temannya. Gak ada orang yang mau bergaul sama dia. Coba bayangin sehari-hari dia ngobrol sama siapa saudara? Gak ada, dia gak punya teman. Dan dia nyalain orang lain. Itu loh, dia gak mau tolong saya, dia gak mau berteman sama saya dan lain sebagainya. Mungkin itu saudara. Mungkin saudara sering kali mengalami kegagalan. Seperti orang ini, 38 tahun men. 38 tahun, bayangin. Gagal lagi. Hitungin aja 38 kali. Ya. Itu kalau setahun satu kali airnya bergoncang. Kalau setahun airnya bergoncang 12 kali. 12 kali, 38 kali kegagalan dia alami. Saudara, berapa banyak kegagalan dia. Mungkin itu saudara. Mungkin itu saudara berjuang dengan kekuatan sendiri. Untuk menjadi yang terdepan. Untuk menjadi yang pertama. Berlomba untuk menjadi yang terhebat. Berlomba untuk menjadi yang terbesar. Berlomba untuk menjadi yang terkuat. Yang terkaya, yang terpandang, yang terkenal. Seperti orang lumpuh ini. Mungkin itu kita. Berjuang. Supaya saya menjadi pemenang yang pertama. Masuk ke kolam Bethesda itu. Saudara masuk ke dalam pusaran sistem kepercayaan dunia. Mitos dunia. Ilah zaman ini. Nyaman dengan kondisi di serambi kolam Bethesda itu. Tapi ketahuilah saudara. Yesus tuh melihat saudara sebenarnya selama ini. Berbaring di serambi itu. Yesus melihat saudara. Yesus pantau saudara. Dan kali ini, hari ini dia datang kepada saudara dan menawarkan ini kepada saudara. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Saudara, Yesus tidak tergerak oleh keadaan kita. Ya, Yesus itu nggak tergerak oleh keadaan kita. Yesus nggak tergerak oleh keadaan orang terkapar di jalanan. Kalau gitu Tuhan tolong aja semua orang seluruh di dunia ini kan, seluruh orang miskin. Tapi bukan itu yang menggerakkan Tuhan Yesus. Tapi yang menggerakkan dia karena kasihnya kepada saudara. Karena kedaulatannya. Dia memutuskan, dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Karena engkau dan saya orang terpilih. Yang dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kita juga spesial seperti orang lumpuh tadi. Saudara kita ini juga nggak ada apa-apanya, kita juga orang berdosa. Tapi dia mau datang kepada saudara karena dia mengasihi saudara. Dan karena kedaulatannya dia pilih saudara dan saya. Amin. Maukah engkau sembuh? Keluar saudara dari zona nyamanmu. Bangun saudara. Angkat tikarmu. Jangan tinggal di situ terus. Keluar, bangun, bangkit, angkat dan berjalan. Jangan diam. Yesus mau tolong saudara. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Yesus katakan, yes, aku mau menyembuhkan kamu. Tapi pertanyaannya, kamu mau gak sembuh? Mau gak kamu sembuh? Saya percaya, firman ini memberkati saudara. Dan saya percaya, bahwa Yesus sudah memantau hidupmu. Apapun keadaanmu pada saat ini. Baik engkau yang di ruangan ini, dan engkau juga yang di rumah. Yang ikut melalui Zoom ini. Yesus melihat saudara. Yesus mengasihi saudara. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Katakan, ku menyembah. Ku menyembah Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri
Karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku menyembah-Mu. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. saudara, sebagaimana kita nyanyikan, kita yakin dengan iman kita
Yesus hadir di sini. Dan ketika Yesus hadir di sini, firman-Nya akan menyembuhkan kita. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, maukah engkau sembuh? Saudara, saya mau berdoa bagi saudara pada pagi hari ini. Biar pertanyaan ini kepada saudara secara pribadi. Mungkin engkau terkurung, terbelenggu dengan dosa selama ini. Tuhan Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Yaitu maukah engkau dibebaskan? Maukah engkau merdeka? Maukah engkau mengalami, menerima pengampunan dosa? Mungkin engkau yang di rumah juga. Firman ini buat saudara juga yang di rumah. Ketika kita nyanyikan, ku yakin kau hadir. Saudara, dia benar-benar hadir. Di samping kita, di hati kita pada siang hari ini. Jika itu saudara yang mau dibebaskan dari dosa, saudara terimalah Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Bukalah hatimu dan izinkan Yesus, firman-Nya itu masuk dalam kehidupanmu dan membebaskan engkau dan menyembuhkan engkau. Jika itu engkau ikuti doa saya dalam hatimu mengatakan, katakan bersama-sama dalam hatimu, Tuhan Yesus, aku mau percaya akan berita Injil ini. Dan aku mau sembuh dari belenggu dosa. Aku mau menerima Yesus menjadi Tuhan dalam hidupku. Aku mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupku. Dan aku mau bangkit, mengangkat tikar dan berjalan menuju rumah Allah, yaitu kepada Engkau Tuhan, kepada Engkau Bapa di surga. Dan aku mau disembuhkan pada pagi hari ini. Pada saudara yang ikuti doa saya bersama-sama saya, saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, aku berdoa, mereka yang berdoa bersama-sama. Sebagaimana Tuhan Yesus datang kepada orang lumpuh ini, Tuhan, datanglah, angkatlah setiap beban kami dalam hidup kami. Dan biar kami bangkit dari keterpurukan kami. Untuk kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Untuk mereka menjadi murid Kristus yang sejati Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kedua, saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus mengatakan kepada saudara, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Mungkin ada di antara saudara pada pagi hari ini yang sakit secara fisik, atau keluarga saudara yang sakit. Ya. Saudara, mari saya mau berdoa bagi yang sakit pada pagi hari ini. Saya mau kita percaya dengan iman bahwa tawaran Tuhan Yesus ini bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Bahwa tawaran Tuhan Yesus ini berlaku untuk kita pada saat ini. Bagi saudara yang sakit, saudara boleh angkat tanganmu. Kita sama-sama berdoa. Siapapun yang sakit di ruangan ini, atau saudara yang di rumah, saudara yang di Zoom, atau keluargamu yang sakit, mari kita sama-sama angkat kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa pada pagi hari ini. Karena Engkau sendiri yang menawarkan Tuhan. Maukah Engkau sembuh? Kami merespon pada pagi hari ini Tuhan. Bukan kami menyalahkan orang lain seperti orang lumpuh ini. Tapi kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan kami yang sakit pada saat ini. Apapun penyakit kami, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Atau keluarga kami, anak kami, suami atau istri, atau orang tua kami, papa mama kami, atau saudara kami yang sakit saat ini. Kami juga berdoa untuk kuasa kesembuhan terjadi Tuhan. Bahwa hari ini terjadi kuasa kesembuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau percaya, kami mau terima akan kuasa kesembuhan itu. Karena bilur-bilur-Mu Tuhan, karena darah Yesus Kristus, bahwa kami telah disembuhkan. Kami terima miracle ini tahun ini. Kami terima mujizat kesembuhan. Kami sebagai umat percaya gereja-Mu mendeklar dan percaya kami pada saat ini bahwa Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan. Bahwa kuasa-Mu yang sama terjadi pada hari ini
atas kami untuk kesembuhan yang akan kami alami. Siapapun yang sakit pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kuasa kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami minta itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu nama demi nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami terima kesembuhan itu. Dengan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya merasa belum selesai. Ada satu lagi saudara, yang ketiga. Saya merasa ada beberapa di antara saudara yang terbelenggu dengan kepahitan, dengan sakit hati. Mungkin saudara seperti orang lumpuh ini, menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Dia salah Tuhan, dia begini Tuhan, dia begini. Saudara, Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara pada pagi hari ini. Saudara semua pejamkan mata, juga yang di rumah. Tuhan mau berurusan dengan saudara pada pagi hari ini. Saudara, saya merasakan Tuhan mau sembuhkan saudara. Mungkin saudara punya pengalaman bersama teman-teman kamu yang tidak enak. Saudara dilecehkan, mungkin saudara dikucilkan, mungkin saudara di-ignore, dimusuhin, atau saudara dibully oleh teman-temanmu. Mungkin engkau pelajar-pelajar, engkau dibully oleh teman-temanmu di sekolah. Atau ini mungkin pengalaman masa lalumu. Sehingga engkau pahit hati. Atau mungkin engkau dihianati oleh rekan bisnismu. Saya merasa ada beberapa saudara. Tuhan mau sembuhkan saudara pada saat ini. Berhenti saudara menyalahkan orang lain. Dan pandanglah kepada Yesus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus tidak tertarik dengan keadaan orang lumpuh ini. Tapi Yesus tertarik kepada saudara pribadi. Tuhan, aku berdoa, jika ada pagi hari ini, bagi saudara-saudara, bagi umat-Mu Tuhan, yang terbelenggu dengan kepahitan, yang sudah berakar dalam kehidupan mereka, aku berdoa Tuhan sembuhkan pada pagi hari ini Tuhan. Biar kasih Kristus menjamah kami semua. Jika itu saudara taruh tanganmu di dadamu. Enggak usah malu saudara. Saudara berhubungan dengan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Saudara jangan terburu-buru mau pulang, mau cari makan pada siang ini. Saudara nikmati bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhan mau sembuhkan engkau pagi ini. Dia mau masuk ke dalam hatimu yang paling dalam. Saudara taruh tanganmu di dadamu. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Sembuhkan aku. Saudara bisa ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni orang lain. Saudara boleh sebutkan namanya siapapun itu. Supaya saudara sembuh, engkau perlu mengampuni saudara. Saudara sebutkan namanya, siapa yang menyakiti engkau. Katakan, Tuhan, aku mengampuni. 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 Mungkin saudara berat untuk mengampuni. Tapi saudara ambil keputusan pada pagi hari ini. Untuk mengampuni supaya saudara sembuh. Supaya saudara sembuh. Dan berhenti saudara menyalahkan orang lain. Berhenti blame orang lain. Tuhan mau berurusan dengan saudara. Tuhan, aku mengampuni siapapun yang bersalah. Apakah itu anakku, istri, suami, adik, kakak, teman sekolah, teman kerja, teman bisnis, rekan bisnis, papa, mama, orang tua, om, tante, siapapun yang menyakiti engkau, saudara pada saat ini ambil kesempatan ini. Katakan, Tuhan, aku mengampuni. Saudara yang di rumah, saudara ambil kesempatan ini. Katakan pengampunan itu. Amin saudara. Katakan pengampunan ini. Dan dia, Tuhan Yesus, mau membebaskan saudara. Tuhan, aku berdoa, biar kelepasan terjadi. Miracle terjadi pada pagi hari ini. Kesembuhan itu terjadi dalam hidup kami pada pagi hari ini. Kami dilepaskan dari belenggu roh jahat. Kami dilepaskan dari roh kepahitan pada pagi hari ini. Iblis, kau dikalahkan pada pagi hari ini. Iblis telah dikalahkan. Dan kami lebih dari pemenang pada pagi hari ini. Biar firman Allah ini membebaskan umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Melepaskan kami dari belenggu roh jahat, belenggu dosa yang mengikat kami selama ini. Beberapa di antara saudara Tuhan sedang mengerjakan kesembuhan itu. Amin. Pada pagi hari ini. Biar terus saudara nikmati kesembuhan itu bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan lagi. Ku menyembah dalam kudus.
hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir, Ku Tuhan. yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Katakan kelepasan terjadi saat ini. Kelepasan terjadi di sini. Berikan sorak kepada Allah kita. Yesus Tuhan, Allah pembebas kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Terpujilah Yesus Kristus, Allah kami yang tidak ada bandingannya Tuhan. Tidak ada yang lain seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa untuk kuasa yang Kau berikan pada pagi hari ini, untuk kasih yang Kau tunjukkan kepada kami pada pagi hari ini, untuk kelepasan, kesembuhan, kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat tanganmu dan kita serahkan hidup kita, total surrender kepada Tuhan, sebagai bukti penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kami jemaat-Mu Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Jadilah kepada kami menurut kehendak-Mu. Dan biar mujizat demi mujizat yang kami alami, untuk kami menceritakan, Yesuslah penyembuh kami. Untuk kami bersaksi kemanapun kami pergi, bahwa Yesuslah penyembuh kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang memelihara kami semua jemaat-Mu. Jemaat yang Tuhan kasihi. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Pertolongan, perlindungan dari Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan Allah kita terus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan, persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya engkau akan memuliakan Allah Bapa di surga, Allah Anak Putra Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang menerima berkat ini, katakan bersama-sama, amin, amin, amin.